Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naika Wiriawan dari kelas 10 3JD absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan tentang OS Linux atau sejarah OS Linux. Oke, dari materi pertama kita akan mulai dari pengertian OS Linux. Sistem operasi Linux adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka, didistribusikan di bawah lisensi GNU, General Public License atau GPL, yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. Materi kedua adalah sejarah OS Linux. Sistem operasi ini dibangun berdasarkan kernel atau inti sistem operasi. Linux pertama kali dirilis pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki, Finlandia. Seiring dengan perkembangan internet, komunitas pengembang Linux semakin berkembang dan Linux menjadi semakin populer. Pada tahun 1993, Slackware menjadi distribusi Linux yang pertama kali dirilis secara komersial. Materi ketiga adalah fungsi OS Linux. Yang pertama adalah sebagai sistem operasi server, keandalannya dan kemampuannya untuk mengelola sumber daya jaringan dan server dengan baik. Yang kedua adalah sebagai sistem operasi desktop, dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pengelolaan dokumen, menjelajah web, atau bahkan editing video. Yang ketiga sebagai sistem operasi untuk pengembangan perangkat lunak, kemudahan dan kemampuan untuk mengakses kode sumber dan pengembangan aplikasi dengan lebih mudah. Yang keempat adalah sebagai sistem operasi untuk perangkat embedded. Sistem operasi untuk perangkat embedded seperti router, televisi pintar, dan perangkat Internet of Things atau IoT. Yang kelima dan terakhir adalah sebagai sistem operasi open source, memungkinkan untuk mengakses kode sumber dan mengembangkan perangkat lunak dengan mudah serta memodifikasi dan menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan. Materi yang keempat adalah kelebihan OS Linux. Yang pertama adalah sumber terbuka. OS Linux adalah sistem operasi sumber terbuka yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Yang kedua adalah gratis. Linux tersedia secara gratis dan tidak perlu membayar biaya lisensi. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Linux dapat diinstal pada berbagai macam perangkat, termasuk server, laptop, dan desktop. Yang keempat adalah stabilitas. Memiliki kemampuan untuk berjalan tanpa gangguan selama berminggu-minggu. Yang kelima adalah keamanan. OS Linux dikenal aman dan tahan terhadap serangan virus dan malware. Materi yang kelima adalah kekurangan OS Linux. Yang pertama, kurangnya dukungan aplikasi. Aplikasi yang biasanya digunakan di OS Windows tidak dapat digunakan di OS Linux. Yang kedua adalah kurangnya dukungan driver, memiliki masalah dengan dukungan driver perangkat keras tertentu. Yang ketiga adalah tidak user friendly, interface atau antarmuka Linux tidak seintuitif seperti pada OS Windows. Yang keempat adalah kurangnya dukungan, kurang mendapat dukungan dari vendor software dan hardware terkemuka. Yang kelima adalah kurangnya standar, sulit untuk mengembangkan aplikasi yang dapat dijalankan pada semua distro Linux. Yang terakhir adalah kesimpulan. Linux adalah sebuah kernel yang gratis atau bisa digunakan tanpa harus membelinya. Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Nama Linux sendiri diambil dari nama pembuat kernelnya. Kini Linux bisa berkembang karena dikembangkan oleh banyak programmer di seluruh dunia. Sekian penjelasan materi OS Linux dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.